Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sudah berada di Kota Batam. Kebetulan menginap di Hotel Grand E Hotel, ya. Letaknya di Nagoya. Kami akan datang ke sekolah yang kebetulan letaknya memang di wilayah Nagoya ini. Sekolah ini adalah sekolah yang menampung pengungsi, ya, anak-anak pengungsi luar negeri dari Afghanistan dan Sudan, yaitu di salah satunya di SDN Negeri 005, ya, itu tidak jauh sih dari sini dengan 002. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, rencananya ini akan datang ke sekolah itu, pengawasan, kemudian ya itulah cepat ya berpindah-pindah nih ke 3 sekolah. Nah, seperti apa kita ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagian subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus saya. Ibu, di sini kan ada anak pengungsi luar negeri ya. Iya, Siapa namanya, Pak? Mutahara Azizi. Oh, dia dari negara Afghanistan, berarti? Yes. Dari Afghanistan ya, berarti ya? Iya. Udah berapa lama dia sekolah di sini, Pak? Kalau di sini, sebenarnya saya sih dia dari kelas 4 yang saya Dari kelas tahu. 4 ya. Berarti pas ini Bapak guru kelasnya ya? Wali kelasnya? Saya wali kelasnya di kelas 6 ini. Di kelas 6. Gimana Pak perkembangan dia, atau dia bisa mengikuti pelajaran kah atau seperti apa? Selama kami belajar daring dia aktif. Aktif, oke. Dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baiklah, sekitar 80% dari materi yang kita berikan dia bisa. Oh, 80% lumayan ya? Lumayan. Dia Besar. memang aktif kalau selama daring. Tapi setelah kami tatap muka, memang dia nggak pernah masuk. Oh, ada kendala atau gimana? Dikontak kan tapi? Ya, kemarin saya juga sudah pernah bicara dengan Pak Tris untuk meng-follow up, karena kami pernah Zoom juga mengenai anak pengungsi. Ya, tapi setelah itu belum ada konfirmasi kembali lah kepada kita. Oke, ya. Kenapa? Tapi sekolah sudah berupaya ya untuk kita sudah hubungi kemarin, sudah berkomunikasi lah dengan yang bertugas. Ini berarti baru masuk 50% ya, Pak? Atau sudah 100%? Kita sudah 100% karena sesuai aturan pemerintah kita sudah 100% divaksin. 100% divaksin ya, jadi udah bisa ya? Iya, sudah bisa. Dan memang anak ini pun sebenarnya sudah divaksin ya, yang pengungsi ini ya? Pengungsi, kami sih tidak ada info, hanya kami dengar sih mereka sudah melakukan vaksin, hanya pastinya kita belum tahu ya. Nah, sebenarnya ketika belajar daring dia bisa mengikuti dengan baik ya? Bisa. Tapi seperti ya kebanyakan Bu ya, pastinya mungkin ketika daring ada yang membantu gitulah kan, karena kalau kita mau tahu harusnya kan tatap muka, jadi kita tahu pasti. Iya, karakternya terlihat gitu ya, kemampuannya terlihat gitu ya. Nah, ketika kemudian sebelumnya berarti ini udah lama PJJ, ini anak memang lebih banyak PJJ ya? Iya, kita baru Oktober 2021 ya? Iya, September September baru kita itu tatap muka. Baru tatap muka ya, Itu jadi pun memang masih baru ya? 50% waktu itu. Waktu itu, sekarang Januari udah mulai 100%-nya ya? Iya. Oh, kalau kayak gitu dia dapat tugas nggak, Pak? Enggak, karena dari grup pun dia sudah nggak aktif lagi, nggak ada. Oke. Itulah kemarin yang bicara sama Pak Tris, polanya ke kita nggak ada lagi, nggak ada. Nggak ada, padahal udah di ujung nih ya, udah kelas 6 ya Pak ya? Iya.
ngobrolin soal PTM sama atau PJJ. Bapak lebih suka PTM atau PJJ? Oh, kalau saya lebih suka PTM. tatap muka lah. Nah, kenapa Pak? Kita akan langsung bisa melihat anak itu kemampuannya, karakternya seperti apa. Seperti saya sampaikan tadi, kalau dia PJJ kemungkinan besar, ini menurut saya Bu ya, lebih besar peranan orang yang membantu daripada ada orang peranan, ketiga iya, gitu lah ya. daripada anak itu sendiri. Walaupun itu hanya pendapat saya, karena istilahnya kita tidak survei secara langsung. Betul. Tapi kan terlihat dari anak-anak Iya. Bapak ya. Ketika tatap muka, kita lihat, itulah mengapa saya berasumsi ada orang ketiga yang membantu, karena ketika tatap muka tidak seperti yang daring kemampuan mereka. Rata-rata gitu ya. Iya. Tapi sekarang sudah mulai membaik ya, sudah mulai berjalan lagi ya. Iya. Bapak banyak terpaksa kalau kayak gitu, banyak ini nggak apa sih mengulang materi gitu? Oh banyak Bu, banyak. Banyak. Misalnya? Kita coba-coba mengulang kembali apa yang telah didaringkan. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa saya berasumsi mereka lebih banyak peran orang ketiga, karena ketika kita tatap muka, kita kan kembali bertanya ke anak-anak, ya karena anak sih tidak langsung kita sampaikan seperti itu, tapi kita kan sudah menilai, oh ternyata apa yang didaringkan nggak selamanya mereka tahu semua. Ya itu permasalahan di banyak tempat ya. Iya, Dengan Bapak sama. siapa? Saya Bapak Publius Siahaan. Publius Siahaan. Terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih. Sehat selalu. Oh jadi 2 kelas, Bapak ngajar 2 kelas, itu sekaligus gitu? Dalam waktu yang sama? Dalam hari ini aja, dalam hari ini. Oh karena kebetulan ya. pas kelas sebelah ini ya? Tidak digabung juga. Biasanya masing-masing ya. Bapak berarti ngajar agama Islam? Iya, betul. Oke. Saking penuhnya berarti semangat masuk. Berarti ini masuk semua apa anak-anaknya? Ya justru itu karena masuk semuanya. Iya. Kalau kemarin kan daring itu agak separuh-separuh gitu masuk semua. Kalau ini nggak daring kan sudah masuk semua. PTM semua sudah masuk semua jadi. Dan kebetulan yang masuk semua 100% pada masuk semua juga masuk, gitu. Ya. Alhamdulillah masuk semua. Kalau ngajar agama lebih enak PTM apa PJJ Pak? Ya langsung tuh. PTM kayak gini ya? Semangatnya. Kenapa Pak? Ya otomatis anak mendengar langsung, interaksi langsung itu lebih bagus daripada daring. Daring ya. Kalau daring anak kurang konsentrasi lah. Terus guru agama juga lihat karakter anak ya Pak ya? Betul, itu yang langsung kita amati. Dan anak juga akan lebih bisa menangkap pelajaran secara langsung daripada daring. Iya, ini lebih yakin efektif itu ya? lebih efektif ya. Yakin banget ya, Yakin. berarti memang seperti karena itu ya? itu bisa dianalisa lah dari hasil PTM. Iya. Dengan Bapak siapa? Adib. Pak Adib. Ya. Oke. PTM itu tatap langsung. muka. Tatap muka. Lebih suka tatap muka dibanding lewat Online. online di rumah. Oke, kenapa? Karena kalau daring itu rasanya kayak nggak enak, nggak fokus belajar. Nggak fokus, iya. Nggak enak. Terus kalau ketemu teman kali ya? Iya. Nggak enak ya, memang Iya. jadi nggak fokus belajar ya. Oke, jadi kamu lebih suka tatap muka juga ya? Sukses ya. Oke. Iya. Kalau kamu lebih banding di rumah, kenapa? Karena lebih senang tatap muka daripada di rumah. Karena bosan di rumah. Bosan di rumah. Bosan. Dapat uang jajan kalau di sini. Kan puasa. Oh puasa. Kalau puasa nggak dikasih uang jajan ya? Oke. Ya, makasih ya. Bahas tugas-tugas kelompok. Oh, pelajaran? Iya, belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ibu berarti wali kelas. Iya. Dengan ibu siapa? Ernawati. Ibu Erna. Ibu lebih suka belajar tatap muka gini apa online? Kalau saya sendiri lebih suka tatap muka. Kenapa Bu? Jadi apa yang kita sampaikan tuh betul-betul nyampai gitu. Ke anak ya? Iya. Kalau lewat daring kan kadang anak tuh mau bertanya segan karena lewat virtual saja gitu Bu. Iya. Kalau ini ibu juga bisa lihat karakternya ya? Lebih mengeksplor juga anak-anak gitu. Menurut ibu anak juga lebih semangat? Lebih semangat tatap muka. Oh gitu? Iya. Lebih semangat tatap muka ya? Ini masuk semua ini anak-anak? Satu anak tidak hadir karena sakit. Oh sakit dong, nggak boleh masuk ya Bu ya? Iya. Karena kurang enak badan. Oke. Kalau SD itu belajar tema gitu ya? Iya, tema. Tema ya. Tetapi anak-anak ketika kemarin PJJ lama itu Bu, Iya. Ibu jadi banyak ngulang materi nggak?
Banyak ulang materi karena kemarin tuh sepertinya bagus gitu nilainya, kita pakai ulangan pakai Google Form bagus-bagus nilainya, tetapi tiba ada tatap muka yang kemarin tuh udah nggak nyampai, jadi kita kurang bisa memonitor anak itu yang kerja dia atau orang tuanya atau gimana gitu. Pasti dia harus diulang lagi. Lelah dikit nggak apa-apa ya Bu, tetap semangat ya. Saya boleh nggak Bu nanya 2-3 anak? Boleh, silahkan. Makasih Bu. Jawab yang sopan ya. Halo, siapa namanya? Okta, Bu. Siapa? Okta. Okta. Okta lebih suka belajar seperti ini tatap muka atau lebih suka online? Tatap muka. Tatap muka. Kenapa Okta? Suka ya. Suka aja karena ketemu siapa teman-teman. Semangat. Dapat uang jajan enggak? Enggak. Enggak, padahal ya Puasa. tetap semangat. Oh, kalau puasa nggak dikasih uang jajan. Kalau nggak puasa dapat? Dapat. Puasa terus nggak masalah ya datang pagi ke sekolah ya? Jadi habis sahur nggak tidur lagi ya? Oke. Sini Jo. Halo, kalau kamu namanya siapa? Azra. Azra. Azra lebih suka belajar kayak gini tatap muka atau online? Tatap muka. Kenapa? Kayak lebih seru aja gitu. Lebih seru. Lebih serunya apa ketemu teman-teman? Oke, lebih seru kata ketemu teman-teman ya. Juga lebih bisa mahamin ya kalau diajarin bu guru ya. Oke ya. Clarissa, Clarissa lebih suka belajar tatap muka gini atau online? tatap muka Kenapa Clarissa? lebih seru biar bisa belajarnya paham lah. Paham. Oh, jadi lebih bisa paham kalau begini ya daripada Iya. online ya. Dan lebih seru karena ketemu teman-teman kayak gini ya. Iya. Kalau di rumah kan nggak bisa belajar kelompok gini ya. Oke, semangat ya Clarissa ya. Oh, Bapak Ibu guru, Assalamualaikum. Saya Retno Listiarti dari KPAI Jakarta. Ini teman-teman dari IOM. Ini dari KPAD Kota Batam. Ini gurunya ada berapa, Bu? 20. 23 kan penjaga 1, kepala sekolah 1, kayaknya 1. Jadi Oh, gurunya 20 ya. Ruang gurunya ya berarti hanya ini aja ya. Tapi sudah satu-satu, sudah jaga jarak. Cuma ini aja ya, depan belakangnya aja ya masih sulit jaga jaraknya ya Bu ya. Tapi emang ini rata-rata ruang guru. Ini kan misalnya gini nih, ini Bapak udah cukup lumayan ya, Ibu juga. Tapi ya memang mau segini aja sih ruangannya ya. Tapi kalau Ibu ngobrol nih, misalnya Ibu mau ngobrol dengan Ibu siapa? Marsini. Ibu Marsini. Ibu dengan? Ibu siapa? Bu Nurnas, Bu. Nah, Ibu misalnya nih, begini kan kalau mau ngobrol Ibu madepin gini ya. Ibu duduk, Bu. Duduk. Ibu duduk. Nah, ketika kalau ngobrol kan nggak mungkin Ibu tetap madep seperti Ibu ya. Kan namanya nyuekin ya. Nah, ketika itu menghadap begini ya. Lagi makan pakai masker. Lupa buka masker. Kedekatan ya Bu ya. Paling begini yang deket. Kan nggak mungkin juga kita nggak bertatapan ya Bu ya. Nah, paling begini sih ya Bu. Kalau memang mau ngubah sedikit Bu kepala sekolah, sebenarnya sih bisa model didempet Bu. Tapi ini ada kabelnya nggak? ruangan ini Ibu kita gunakan untuk asesmen anak kelas 5 Oh, KM. Karena memang belum ada ruangan khusus, jadi ruangan khusus kita, ya. kondisikan begitu. Sebenarnya sih Bu gini, meja ini dengan meja ini dengan ini tuh digabung Bu. Jadi kan dengan otomatis, ya betul. Ibu kan berarti gini kursinya dari sini, Ibu, nah jaraknya jauh. Ya iya betul Ibu. Jadi kayak kelompok diskusi gitu. Nah kayak kelompok diskusi tadi. Jadi kalau gitu aman Bu, mau makan bareng ngobrol kan. Biasanya guru-guru punya buku di depan juga ya, ketutup. Tapi tadi apa lebih berjaga jarak aja Bu. Kita ya. Bisa juga misalnya paling pinggir menghadap ke sana gitu ya, menghadap ke sana, terus yang tengah dibikin kayak gitu. Jadi tetap luas ya. Inilah ganti suasana ya Bapak Ibu guru ya. Mudah-mudahan kita semua sehat terus gitu ya. Karena masalahnya kan suruh 3M aja, cuci tangan,
pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak yang susah. Oke, silakan dilanjut Bapak Ibu, terima kasih. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya sudah berada di SDN Negeri 005 Lubuk Baja. 0050-nya 2 ya. Iya. 005 Lubuk Baja, Kota Batam. Kota Batam. Nah, di sini saya melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kebetulan sekolah ini menerima anak-anak pengungsi luar negeri ya. Iya. Nah, jadi ibu adalah kepala sekolah di sini. Kita akan ngobrolin seperti apa pelayanan pendidikan untuk semua anak, termasuk anak-anak pengungsi luar negeri ya Bu. Iya. Nah, tak kenal maka tak sayang nih Bu kepala sekolah. Mungkin kenalan dulu nama ibu, jabatan. Oke. Sudah berapa lama di sini dan sebelumnya bertugas di mana? Oke. Nama saya Magdalena SPD MSI. Saya menjabat kepala sekolah di sini sudah baru setahun sebulan. Yang sebelumnya saya guru di SD 10 Batam Kota. Oh, nggak jauh dari sini atau cukup jauh? Sekitar 30 menit. Oh, dari jauh sini. kalau 30 menit ya. Ibu, ini kan sekolahnya menerima anak-anak pengungsi luar negeri ya. Nah, sebenarnya seperti apa Bu? Bisa Ibu ceritakan layanan pendidikannya? Iya. Sebenarnya terus terang Bu, saya kaget. Karena saya belum pernah mendengar kalau di sekolah itu ada anak pengungsi. Dan disinilah anak saya pengungsi luar negeri lagi. Anak pengungsi luar negeri lagi. Dari sini saya menemukan kaget iya juga. Seakan tak mau menerima, iya juga semulanya Bu. Oh, awalnya iya, begitu, awalnya. ada perasaan seperti Kok itu? kenapa harus di sekolah saya begitu? Oke. Sementara di sekolah Lubuk Baja ini banyak. Tapi saya mengingat itu hak mereka. Akhirnya saya sekarang suka bahagia karena saya ingin mereka sama seperti anak-anak pribumi. Oh, oke. Iya. Karena dia anak-anak ya Bu. Mereka Iya. dari negara konflik. Kalau kita ngalamin juga. Iya, jadi kita merasakan seandainya kita di posisi mereka, itu baru saya, oh ya Allah, harus kita bantu. Iya. Jadi rasa kemanusiaan kita lah ya Bu ya. Iya. Nah, jadi ketika itu di sini ada berapa jumlahnya? Kemarin ada 20, setelah kita banyak ya? Iya, setelah kita data ada 14 karena ada beberapa yang pindah. Oke. Kalau secara pembiayaan, kan mereka tidak bisa pakai APBN. Nah, Iya. itu gimana Bu ceritanya kalau di sini? Kalau pembiayaan kan memang ada IOM ya. Oke. Jadi kita berkonsultasi, kita tidak meminta segala macam, hanya kemarin IOM memang berbaik hati. Di sekolah kebutuhannya apa? Begitu. Kebetulan di sini saya menjabat, saya minta kanopi loh Bu. Kanopi di belakang yang ruangan sekolah baru, supaya tidak ada rembesan saat Rambias hujan. hujan. Alhamdulillah dibuatkan. Jadi selain itu kami tidak meminta bantuan yang lain. Berarti itu begitu. dalam bentuk barang ya. Jadi Iya. sebenarnya biaya dari anak-anak ini, nilai itu kemudian diwujudkan dalam bentuk barang. Iya, jadi kita tidak meminta yang lain-lain. Oke. Kita menerima mereka Bu. Kita menerima mereka. Menerima ya. Ibu kalau misalnya nih ya, PTM dan PJJ-nya nih anak-anak ini ya, Iya. katanya kalau di kelas bawah mereka Kalau PTM, saya waktu itu supervisi, mereka aktif Bu. Mereka aktif, mungkin karena kelemahannya di komunikasi bahasa kan. Tapi saya melihat saat mereka berinteraksi, kadang menggunakan bahasa isyarat, kadang ada yang sudah paham bahasa Indonesia begitu. Oh, ada yang udah paham. Kebetulan kemarin ada kerja kelompok, jadi mereka beriring, saya udah mantap ini begitu kan. Seandainya saya punya impian, seandainya mereka bisa nggak bisa menyamakan ya Bu ya, paling tidak mendekati sama dengan anak-anak pribumi, alangkah indahnya sekolah ini. jadi teman-temannya sebenarnya juga nyaman Iya. ya, menerima mereka juga ya. Iya. Dan juga Bu, kalau sudah pulang sekolah, ada beberapa anak pengungsi kita ini nggak mau pulang Bu. Oh, kenapa Bu? Main bola dulu, makanya saya siapkan kan basket apa segala macam. Apalagi kalau hari hujan paling suka Bu, nggak mau pulang, main hujan dulu. Akhirnya anak-anak pulang, udah jam berapa?
belum Ibu, dibacanya bed kita, belum Ibu Magdalena, begitu. Oh gitu, betah ya, betah di sekolah ya. Nah Bu, terakhir nih ya, kalau harapan Ibu sendiri ya terhadap pembelajaran tatap muka di masa pandemi, termasuk harapannya terkait dengan anak-anak pengungsi ini gimana Bu? Oke. Tentu harapan kita sebagai warga sekolah menginginkan memang PTM murni 100%. Jadi tadi kita sudah melihat jujurnya anak-anak menyatakan bahwa enak Bu, seru Bu kalau PTM daripada di rumah. Jadi harapannya seperti itu. Lalu harapan untuk anak-anak pengungsi tadi Bu, saya ingin mereka seiring. Kalau memang pun tidak bisa sejajar kan paling tidak bisa menyamai. Jadi saya menginginkan alangkah indahnya SD 005 ini ada anak pengungsi, ada anak pribumi yang tidak kita bedakan. Tidak ada diskriminasi. Iya. Semua dilayani dengan baik. Iya, gitu ya. insya Allah. Terakhir itu guru-guru juga nerima ya, atau gimana Bu kalau guru-guru pandangannya? Semula nih Bu, karena kan memang ada, kadang-kadang anak kan ada yang nggak masuk, saat evaluasi juga memang tidak semua kan. Pas tiba bagi raport, mana nilai kami, sementara nggak ada, itu yang kelemahan yang tapi kita dapatkan. hasil belajarnya kan Iya, cuma tidak dalam bentuk raport seperti anak-anak lain. Jadi itu, tapi saya memberi keyakinan pada kawan-kawan, anak-anak ini perlu kita bantu. Hak mereka tidak perlu kita paksakan. Tidak perlu kita paksakan, kita melayani, kita tidak membedakan antara anak pribumi dan anak pengungsi dari luar negeri ini. Akhirnya kawan-kawan menerima, karena apa? Kalau kita memaksakan, kita nanti yang nggak nyaman. Iya. Alhamdulillah sekarang kawan-kawan semuanya bisa menerima. Alhamdulillah. Iya, jadi menggunakan pendekatan secara kekeluargaan aja gitu Bu. Luar biasa ya. Demikian obrolan kita ya. Jadi sebelumnya saya udah keliling ditemani Ibu Kepala Sekolah, ditemani IOM, juga KPAD Kota Batam, sudah tanya anak-anak, tanya guru, dan memang apa yang Ibu ceritakan tadi betul. Lebih suka PTM pertama. Seru. Yang kedua memang betul-betul ada anak pengungsi luar negeri, tadi Ibu sebut 20, sekarang sisa 14. Dan tadi kelas 6 memang ada yang bermasalah satu ya Bu, karena tidak mau PTM. Tapi sudah diberi pendekatan juga ya kalau penjelasan wali kelas. Ya, jadi demikian obrolan kita, dan semoga ya Indonesia memang bukanlah negara yang menandatangani konvensi pengungsi, namun Indonesia menandatangani konvensi hak anak. Dan setiap anak, siapapun dia berada di negara kita, maka hak-haknya memang harus kita penuhi. Nah, itulah kenapa pemerintah Indonesia membuka pintu akses pendidikan atas anak-anak pengungsi, dan bagaimana para guru dengan hati mampu melayani dengan baik. Terima kasih Ibu ya, tetap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, sampai ketemu lagi. Ibu makasih ya.